Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen akan mempresentasikan secara online mengenai bab Decision Support System. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Anggraini Eka Cipta sebagai moderator dan penyaji pertama. Kemudian ada rekan saya, Talia Nur Apriaseli, sebagai penyaji kedua. Berikut 5 pokok pembahasan yang akan kami bahas, yaitu yang pertama, konsep dasar pembuatan keputusan. 2. Cara menggunakan informasi dari sistem penunjang keputusan. 3. Model sistem penunjang keputusan. 4. Simulasi dan contoh permodelan. Dan yang kelima, sistem penunjang keputusan berkelompok. Sebelum masuk pada pokok pembahasan, adapun pengertian dari Decision Support System. Decision Support System atau DSS merupakan salah satu produk perangkat lunak yang dikembangkan secara khusus untuk membantu manajemen dalam proses mengambil keputusan. Sesuai namanya, tujuan digunakannya sistem ini sebagai second opinion atau information search yang dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan sebelum seorang manajer memutuskan kebijakan. Yang pertama yaitu konsep dasar pembuatan keputusan. Sistem informasi manajemen adalah sistem yang memberikan informasi untuk digunakan dalam pembuatan keputusan guna untuk menyelesaikan masalah bagi para penggunanya. Perkembangan aplikasi sistem informasi berbasis komputer atau Computer Based Information System atau CPIS dalam organisasi telah berkembang dalam model yang dikategorikan sebagai sistem pemrosesan transaksi atau Transaction Processing System atau TPS. Lalu ada sistem informasi manajemen atau Management Information System atau SIM. Dan yang terakhir, sistem pendukung keputusan atau Decision Support System atau DSS. Baik TPS maupun SIM ditunjukkan bagi arus informasi terstruktur untuk menunjang proses organisasional rendah dan menengah. Sistem pendukung keputusan atau SPK mempunyai keputusan yang sangat spesifik, yakni memberi bantuan kepada para pembuat keputusan manajemen tingkat menengah dan atas dalam membuat keputusan yang sangat penting. SPK atau sistem pendukung keputusan adalah sistem interaktif yang memberikan akses yang mudah ke model keputusan dan data kepada pemakai, guna menunjang tugas pembuatan keputusan semi terstruktur dan tidak terstruktur. Perbedaan khusus antara TPS dan SIM di satu sisi dengan SPK di lain sisi adalah bahwa SPK mempunyai variasi informasi penunjang keputusan tertentu yang berada dalam berbagai bentuk format, sedangkan dalam TPS dan SIM, informasi yang bersifat tidak fleksibel. Guna mengevaluasi tingkat dan jenis keterlibatan manajemen yang diperlukan dalam SPK, akan dikemukakan kerangka untuk pengevaluasian model seperti ini. Kerangka ini dihasilkan dari pengkategorisasian proses secara intuitif dan logis maupun dari literatur. Yang kedua yaitu cara menggunakan informasi dari sistem penunjang keputusan. Pada dasarnya, dua pengguna informasi dari DSS atau Decision Support System oleh manajer, yaitu untuk yang pertama mendefinisikan masalah dan yang kedua untuk memecahkan masalah tersebut. Pendefinisian masalah adalah usaha definisi dari pendekatan sistem. Ia juga berkaitan dengan fase intelijensi. Selanjutnya, manajer menggunakan informasi untuk memecahkan masalah yang telah diidentifikasi. Hal ini merupakan usaha pemecahan menurut pendekatan sistem dan berkaitan dengan fase desain dan pemilihan. Pada umumnya, laporan berkala dan khusus digunakan terutama dalam usaha definisi dan simulasi dalam usaha pemecahan. Laporan berkala dapat dirancang untuk mengidentifikasi masalah atau masalah yang kemungkinan besar akan muncul. Manajer juga melakukan query terhadap database untuk menemukan masalah atau mempelajari lebih jauh lagi mengenai masalah yang telah diidentifikasi. Simulasi dapat juga membuka masalah yang tersembunyi, karena kelemahan cenderung akan kelihatan menonjol ketika operasi perusahaan diubah secara matematis. Laporan berkala dan khusus dapat juga membantu manajer untuk memecahkan masalah dengan cara mengidentifikasi keputusan alternatif, mengevaluasi, dan memilih alternatif tersebut dan memberikan informasi lanjutan. Yang pertama, laporan berkala dan khusus. Laporan berkala atau periodic report yaitu laporan yang dibuat menurut jadwal tertentu. Contohnya adalah analisis penjualan terhadap pelanggan per bulan, dan laporan khusus atau special report, yaitu laporan yang kita buat ketika laporan dibuat
seperti tidak biasanya terjadi. Contohnya, laporan mengenai kecelakaan. Dalam penggunaannya, laporan berkala dan khusus bersifat lengkap atau ringkas. Yang kedua yaitu laporan lengkap dan ringkas. Laporan lengkap atau detail report yaitu laporan yang memberikan spesifikasi mengenai setiap tindakan atau transaksi dan baris yang mewakili tindakan atau transaksi disebut juga dengan baris lengkap atau detail lain. Sedangkan laporan ringkas atau summary report yaitu laporan yang menyertakan baris yang mewakili beberapa tindakan atau transaksi. Selanjutnya tentang model sistem penunjang keputusan. Sistem penunjang keputusan tidak ditekankan untuk membuat keputusan, melainkan melengkapi kemampuan untuk mengolah informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan. Dengan kata lain, sistem pendukung keputusan membantu manusia dalam proses membuat keputusan, bukan menggantikan perannya dalam mengambil keputusan. Simon mengajukan model yang menggambarkan proses pengambilan keputusan. Proses ini terdiri dari intelligence. Tahap ini merupakan proses penelusuran dan pendeteksian dari lingkup problematika serta proses pengenalan masalah. Data masukan diperoleh, diproses, dan diuji dalam rangka mengidentifikasikan masalah. Berikutnya desain. Tahap ini merupakan proses menemukan, mengembangkan, dan menganalisis alternatif tindakan yang bisa dilakukan. Tahap ini meliputi proses untuk mengerti masalah, menurunkan solusi, dan menguji kelayakan solusi. Berikutnya, choice. Pada tahap ini, dilakukan proses pemilihan di antara berbagai alternatif tindakan yang mungkin dijalankan. Berikutnya, implementation. Hasil dari pemilihan tersebut kemudian diimplementasikan dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya tentang simulasi dan permodelan decision support system. Model adalah penyederhana dari sesuatu aktivitas, kegiatan suatu objek yang disebut entitas. Pada decision support system terdapat banyak macam model yang dapat digunakan untuk membantu memberikan dukungan keputusan. Model-model yang ada pada decision support system adalah yang pertama, model fisik adalah penggambaran suatu hal atau permasalahan dalam bentuk 3 dimensi. Model fisik ini dapat berupa tempat pembelanjaan, prototipe, mobil, dan sebagainya. Yang kedua, model matematika. Menggunakan notasi-notasi dan persamaan-persamaan matematika untuk merepresentasikan sistem. Pada model matematika, atribut-atribut dinyatakan dengan variabel-variabel dan aktivitas-aktivitas dinyatakan dengan fungsi matematika yang menjelaskan hubungan antara variabel-variabel tersebut. Yang ketiga, model statis. Digunakan bila jangka waktu variabel dianggap konstan dan interrelasi unsur-unsur model dinyatakan sebagai persamaan yang tidak berubah dengan waktu. Yang keempat, model dinamis, yaitu menempatkan waktu sebagai variabel bebas sehingga model jenis ini menggambarkan dinamika suatu sistem sebagai fungsi dari waktu. Contohnya, proyeksi rugi laba 5 tahun di mana data input seperti biaya, harga, dan kuantitas berubah dari tahun ke tahun. Model numerik dan analitik. Model numerik adalah model yang diselesaikan dengan teknik numerik yang menghasilkan solusi melalui tahapan-tahapan perhitungan iteratif. Model ini mampu memberikan solusi yang bersifat khusus pada keadaan tertentu dan mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang lebih kompleks. Yang kedua, model analitik adalah model yang penyelesaiannya dilakukan dengan teknis analitis, yaitu dilakukan dengan menggunakan deduksi, teori-teori matematika, memberikan solusi langsung dan bersifat umum. Yang keenam, terakhir model simulasi. Simulasi didefinisikan sebagai suatu model sistem yang komponen-komponennya direpresentasikan oleh proses-proses aritmatika dan logika yang ada pada komputer.
Untuk memperkirakan sifat-sifat dinamis sistem tersebut, simulasi merupakan permodelan suatu proses atau sistem sedemikian rupa sehingga model menyerupai sistem nyata dengan segala event yang terjadi di dalamnya. Selanjutnya tentang sistem penunjang keputusan berkelompok. GDSS atau yang sering disebut dengan sistem penunjang keputusan kelompok merupakan sistem berdasarkan komputer yang interaktif yang memudahkan pemecahan atas masalah tak terstruktur oleh beberapa pembuat keputusan yang bekerja sama sebagai suatu kelompok. Yang pertama, ada komponen GDSS, meliputi hardware, software, orang, dan prosedur. Ada beberapa sifat penting tentang GDSS, yaitu yang pertama, GDSS adalah sistem yang dirancang secara khusus, bukan menyerupai konfigurasi dari komponen sistem yang sudah ada. Yang kedua, GDSS dirancang dengan tujuan untuk mendukung kelompok pembuat keputusan dalam melakukan pekerjaan mereka. Yang ketiga, GDSS mudah dipelajari dan mudah digunakan. Yang keempat, GDSS bersifat spesifik atau bisa bersifat umum. Yang kelima, GDSS berisi mekanisme built-in. Yang kedua, ada aktivitas yang terjadi dalam kelompok manapun yang memerlukan dukungan berdasarkan komputer. Adalah yang pertama, pemanggilan informasi, melibatkan pemilihan nilai data dari database yang ada maupun pemanggilan informasi sederhana. Yang kedua, pembagian informasi, maksudnya menampilkan data pada layar penampilan agar bisa dilihat oleh semua kelompok. Yang ketiga, penggunaan informasi, yaitu mencangkup aplikasi, teknologi software, prosedur, dan teknik pemecahan masalah kelompok untuk data. Yang ketiga, ada teknologi GDSS. Yang pertama ada hardware. Keperluan atau persyaratan hardware minimal untuk sistem tersebut mencakup peralatan input atau output, prosesor, jalur komunikasi, dan prosesor, dan juga layar penampilan untuk umum atau monitor perorangan guna menampilkan informasi kepada kelompok. Yang kedua ada software. Komponen teknologi GDSS yang paling khusus adalah software, di mana aplikasi yang dikembangkan secara khusus yang mendukung kelompok dalam proses keputusan. Yang ketiga ada orang-orang. Komponen orang-orang dari GDSS meliputi anggota kelompok dan fasilitator kelompok yang bertanggung jawab atas beroperasinya teknologi GDSS dengan baik ketika ia sedang digunakan. Berikutnya prosedur. Komponen terakhir dari GDSS adalah prosedur yang bisa memudahkan operasi dan membuat pengguna teknologi oleh anggota kelompok menjadi efektif. Dalam kasus yang terakhir ini, GDSS bisa dirancang agar bisa mengakomodasi teknik pembuatan keputusan kelompok spesifik seperti teknik kelompok nomor. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ditanyakan, bisa menyebutkan nama dan NIM-nya lewat Spada. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.